Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buni Saiful, nomor BP 2010 11 52 63 0085. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pemodelan dan simulasi. Dosen pengampu Firna Inila Eskom Mkom. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas sistem antrian. Soalnya, perusahaan WiFi sedang mencoba menentukan rata-rata customer menunggu dalam sistem. Jika rata-rata customer menunggu lebih dari 10 menit, maka pihak perusahaan akan memutuskan untuk menambah kasir dan memberikan bonus bagi customer atau pelanggan yang menunggu lebih dari 10 menit. Dia asumsikan kasir tersebut buka pada jam 8. Di sini ada tabel pertama, itu tabel waktu antar atau jarak kedatangan. Hitungannya dalam menit. Waktu antar kedatangan 1 menit, frekuensinya 3. Waktu antar kedatangan 2, frekuensinya 6. Waktu antar kedatangan 3, frekuensinya 4. Waktu antar kedatangan 4, frekuensinya 3. Waktu antar kedatangan 5, frekuensinya 2. Waktu antar kedatangan 6, frekuensinya 1. Waktu antar kedatangan 7, frekuensinya 1. Selanjutnya tabel kedua yaitu tabel waktu pelayanan. Waktu pelayanan 2, frekuensinya 8. Waktu pelayanan 3, frekuensinya 4. Waktu pelayanan 4, frekuensinya 4. Waktu pelayanan 5, frekuensinya 4. Selanjutnya tabel ketiga yaitu interval bilangan acak. Eh, di sini waktu antar kedatangan 1, probabilitas frekuensinya 3, kumulatif probabilitasnya 3, bilang interval bilangan acaknya 0 sampai 2. Selanjutnya yang kedua, probabilitas frekuensinya 6, kumulatif probabilitasnya 9, bilangan interval bilangan acaknya 3 sampai 8. Di sini kumulatif probabilitasnya dapat 9, yaitu dari eh, kumulatif probabilitas yang pertama ditambah dengan probabilitas frekuensi yang kedua, yaitu 3 ditambah 6 hasilnya 9, begitupun seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, probabilitas frekuensinya 4, kumulatif probabilitasnya 13, interval bilangan acaknya 9 sampai 12. Yang keempat, probabilitas frekuensinya 3, kumulatif probabilitasnya 16, interval bilangan acaknya 13 sampai 15. Yang kelima, probabilitas frekuensinya 2, kumulatif probabilitasnya 18, interval bilangan acak 16 sampai 17. Yang keenam, probabilitas frekuensi 1, kumulatif probabilitas 19, interval bilangan acak 18. Yang ketujuh, probabilitas frekuensi 1, kumulatif probabilitas 20, interval bilangan acak 19. Selanjutnya yang tabel pelayanannya. Waktu pelayanan 2, probabilitas 8, kumulatif probabilitas 8, interval bilangan acak 0 sampai 7. Yang ketiga, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 12, interval bilangan acak 8 sampai 11. Di sini rumusnya juga sama, kumulatif probabilitas yang pertama ditambah dengan probabilitas frekuensi yang ketiga. 8 tambah 4 sama dengan 12. Yang keempat, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 16, interval bilangan acak 12 sampai 15. Yang kelima, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 20, interval bilangan acak 16 sampai 19. Nah, di sini eh, kumulatif probabilitasnya hanya sampai 20. Sedangkan bilangan acaknya melebihi 20. Oleh karena itu, eh, probabilitas itu ranknya 0 sampai 100. Jadi 100 kita bagi dengan 20 dapat hasilnya 5. 5 dikalikan dengan kumulatif probabilitas dari 1 sampai 7. Di sini waktu antar kedatangan yang pertama yang probabilitas frekuensinya 3, kumulatif probabilitasnya 3.
interval bilangan acaknya 0 sampai 14. Yang di sini kumulatif probabilitasnya 3 dikali dengan 5 hasil 100 dibagi 20 tadi. Maka hasilnya 15. Yang kedua, probabilitas frekuensinya 6, kumulatif probabilitasnya 9, interval bilang acaknya 15 sampai 44. 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi interval bilang acaknya 15 sampai 44. Yang ketiga, probabilitas frekuensinya 4, kumulatif probabilitasnya 13, interval bilangan acaknya 45 sampai 64. Yang keempat, probabilitas frekuensinya 3, kumulatif probabilitasnya 16, interval bilangan bilangan acak 65 sampai 79. Yang kelima, probabilitas frekuensi 2, kumulatif probabilitas 18, interval bilangan acak 80 sampai 89. Yang keenam, probabilitas frekuensi 1, kumulatif probabilitas 19, interval bilangan acak 90 sampai 94. Yang ketujuh, probabilitas frekuensi 1, kumulatif probabilitas 20, interval bilangan acak 95 sampai 99. Begitupun dengan tabel pelayanan. Waktu pelayanan 2, probabilitas frekuensi 8, kumulatif probabilitas 8, dikali 5, 8 dikali 5 sama dengan 40, maka interval bilang acaknya 0 sampai 39. Yang ketiga, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 12, interval bilangan acak 40 sampai 59. Yang keempat, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 16, interval bilangan acak 60 sampai 79. Yang kelima, probabilitas frekuensi 4, kumulatif probabilitas 20, interval bilangan acak 80 sampai 99. Nah, soalnya di sini tentukan kronologi sistem antrian untuk simulasi sebanyak 10 kali dan apakah perlu penambahan kasir dengan menggunakan tabel bilangan acak di bawah ini. Tabel keempat, bilangan acak untuk kedatangan dan pelayanan. Di sini kedatangan yang pertama 14, yang kedua 03, yang ketiga 46, 21, 61, 36, 18, 50, 27, 62. Yang pelayanan 66, 81, 45, 27, 50, 90, 88, 50, 33, 96. Pertanyaannya yang B, customer keberapa yang mendapat bonus? Pertanyaan C, perkirakan rata-rata lama antrian pelanggan. Pertanyaan D, berapa lama rata-rata si pelanggan berada dalam tempat tersebut? Pertanyaan E, customer keberapa yang paling lama dalam antrian? Pertanyaan F, customer keberapa yang paling sebentar dalam antrian? Nah, di sini ada tabel kelima, yaitu tabel antar kedatangan waktu pelayanan, di mana kita memasukkan bilangan acak kedatangan dan bilangan acak pelayanan. Maka di sini bisa kita masukkan eh, antar jarak kedatangan dan waktu pelayanannya. Customer pertama bilangan acak kedatangan 14, itu antar jarak kedatangannya 1, bilangan acak pelayanan 66, waktu pelayanannya 4. Yang kedua, bilangan acak kedatangan 03, antar jarak kedatangan 1, bilangan acak pelayanan 81, waktu pelayanan 5. Yang ketiga, bilangan acak kedatangan 46, antar jarak kedatangan 3, bilangan acak pelayanan 45, waktu pelayanan 3. Yang keempat, bilangan acak kedatangan 21, antar jarak kedatangan 2, bilangan acak pelayanan 27, waktu pelayanan 2. Yang kelima, bilangan acak kedatangan 61, antar jarak kedatangan 3, bilangan acak pelayanan 50, waktu pelayanan 3. Yang keenam, bilangan acak kedatangan 36, antar jarak kedatangan 2, bilangan acak pelayanan 90, waktu pelayanan 5. Customer yang ketujuh, bilangan acak kedatangannya 18, antar jarak kedatangannya 2, bilangan acak pelayanannya 88, waktu pelayanannya 5. Yang kedelapan, bilangan acak kedatangan 50, antar jarak kedatangan 3, bilangan acak pelayanan 50, waktu pelayanan 3. Yang kesembilan, bilangan acak kedatangan 27, antar jarak kedatangan 2, bilangan acak pelayanan
33, waktu pelayanan 2. Yang customer ke-10, bilangan acak kedatangan 62, antar jarak kedatangan 3, bilangan acak pelayanan 96, waktu pelayanan 5. Nah, di sini tabel ke-6 itu perhitungan antrian, yang dimana kasir buka jam 8. Di sini sudah ada customer yang pertama, yang pertama. Nah, di sini untuk mencari akhir pelayanan, rumusnya rumusnya adalah awal pelayanan ditambah dengan waktu pelayanan. Customer pertama, antar kedatangannya 1, waktu kedatangannya 8, 8 lewat 1, waktu pelayanannya 4, awal pelayanan 8.1.1. Untuk mencari akhir pelayanannya, awal pelayanan ditambah dengan waktu pelayanan 8 8.1 ditambah 4 sama dengan 8.5. Eh, Begitupun untuk seterusnya untuk mencari akhir pelayanan. Sedangkan untuk mencari waktu tunggu, rumusnya adalah eh, awal pelayanan dikurang dengan waktu kedatangan. Di mana customer pertama awal pelayanan 8.1 dikurang dengan waktu kedatangan 8.1, maka hasilnya 0. Untuk mencari waktu dalam sistem, rumusnya adalah eh, awal pelaya rumusnya adalah eh, eh, awal wak- rumusnya adalah waktu pelayanan ditambah dengan waktu kedatangan, di mana waktu pelayanannya 4, waktu kedatangannya 1, maka eh, waktu pelayanan ditambah dengan untuk mencari untuk mencari waktu dalam sistem, rumusnya adalah eh, wak- waktu pelayanan ditambah dengan waktu tunggu. Waktu pelayanannya 4 ditambah dengan waktu tunggunya 0, maka hasilnya 4. Begitupun seterusnya. Customer kedua, antar kedatangan 1, waktu kedatangan 8.2, waktu pelayanan 5, awal pelayanan 8.5, akhir pelayanan 8.10, waktu tunggu 3, waktu dalam sistem 8. Di sini saya ingin menjelaskan sekali lagi. Untuk mencari akhir pelayanan, rumusnya adalah awal pelayanan ditambah dengan waktu pelayanan. Customer kedua, awal pelayanan 8.5 ditambah dengan waktu pelayanan 5, maka dapat akhir pelayanannya 8.10. Untuk mencari waktu tunggu, rumusnya adalah awal pelayanan dikurang dengan waktu kedatangan. Awal pelayanannya 8.5 dikurang waktu kedatangan 8.0, maka hasilnya 3. Untuk mencari waktu dalam sistem, rumusnya adalah waktu pelayanan ditambah dengan waktu tunggu. Waktu pelayanannya 5, waktu tunggunya 3. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Customer ketiga, antar kedatangan 3, waktu kedatangan 8.5, waktu pelayanan 3, awal pelayanan 8.10, akhir pelayanan 8.13, waktu tunggu 5, waktu dalam sistem 8. Customer keempat, antar kedatangan 2, waktu kedatangan 8.7, waktu pelayanan 2, awal pelayanan 8.13, akhir pelayanan 8.15, waktu tunggu 6, waktu dalam sistem 8. Yang kelima, antar kedatangan 3, waktu kedatangan 8.10, waktu pelayanan 3, awal pelayanan 8.15, akhir pelayanan 8.18, waktu tunggu 5, waktu dalam sistem 8. Oh iya, yang customer pertama tadi waktu idealnya 1, keterang keterang waktu idealnya istirahat. Yang keenam, antar kedatangan 2, waktu kedatangan 8.12, waktu pelayanan 5,
awal pelayanan 8.18, akhir pelayanan 8.23, waktu tunggu 6, waktu dalam sistem 11. Yang ketujuh, antar kedatangan 2, waktu kedatangan 8.14, waktu pelayanan 5, awal pelayanan 8.23, akhir pelayanan 8.28, waktu tunggu 9, waktu dalam sistem 14. Yang kedelapan, antar kedatangan 3, waktu kedatangan 8.17, waktu pelayanan 3, awal pelayanan 8.28, akhir pelayanan 8.31, waktu tunggu 11, waktu dalam sistem 14. Yang kesembilan, antar kedatangan 2, waktu kedatangan 8.19, waktu pelayanan 2, awal pelayanan 8.31, akhir pelayanan 8.33, waktu tunggu 12, waktu dalam sistem 14. Yang ke-10, antar kedatangan 3, waktu kedatangan 8.22, waktu pelayanan 2, awal pelayanan 8.33, akhir pelayanan 8.38, waktu tunggu 11, waktu dalam sistem 16. Dari customer 2 sampai 10, keterangan waktu idealnya adalah sibuk. Nah, di sini eh, dapat waktu menunggu rata-ratanya. Waktu menunggu rata-ratanya dapat 68, yaitu dari dijumlahkannya waktu tunggu. 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 11. Maka hasilnya 68 dibagi dengan 10 karena ada 10 customer. Hasilnya 6,8. Selanjutnya dapat waktu rata-rata dalam sistem, yaitu dari penjumlahan eh, waktu dalam sistem. Itu 4 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 16. Hasilnya 105. Dibagi dibagi 10 sama dengan 10,5. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang tadi, customer keberapa yang mendapat bonus? Customer yang mendapatkan bonus adalah customer yang menunggu selama lebih dari 10 menit. Berarti customer yang mendapatkan bonus adalah customer ke-8, ke-9, dan ke-10. Eh, Pertanyaan yang C, perkirakan rata-rata lama antrian pelanggan. Waktu rata-rata antrian adalah 6,8 menit. Yang pertanyaan yang D, berapa lama rata-rata si pelanggan berada dalam tempat tersebut? Waktu rata-rata customer dalam sistem adalah 10,5 menit. Yang pertanyaan yang E, customer keberapa yang paling lama dalam antrian? Customer yang paling lama dalam antrian adalah customer yang ke-9 dengan waktu tunggu selama 12 menit. Pertanyaan yang F, customer berapa yang paling sebentar dalam antrian? Customer yang paling sebentar dalam antrian adalah customer kedua dengan waktu tunggu selama 3 menit. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.